Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Latifah. Saya dari Universitas Terbuka Pokja Kwansing. Ini adalah tugas pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, di mana saya di sini akan menjelaskan tentang anak tunalaras. Apa yang dimaksud dengan anak tunalaras? Anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan dan gangguan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, masyarakat, bertingkah laku di lingkungan keluarga, dan sekolah dan masyarakat, di mana anak tunalaras ini tidak bisa mengendalikan atau mengontrol emosinya. Bisa kita lihat saat di sekolah, kita pasti melihat anak-anak yang sering melakukan pelanggaran, baik melanggar peraturan sekolah, peraturan kelas, peraturan guru, dan lain sebagainya. Anak-anak yang melakukan pelanggaran dan sering dihukum oleh guru akan dicap nakal oleh teman-temannya. Anak-anak tersebut biasa disebut dengan tunalaras. Selanjutnya, bagaimana cara mengenali anak tunalaras? 1. Melakukan psikotes. 2. Melakukan sosimetri. Yang ketiga, konsultasi ke biro konsultasi psikolog. Dan yang keempat, konsultasi ke psikiatri anak. Dan yang terakhir atau kelima, membandingkan dengan tingkah laku anak. Dan ada beberapa karakteristik anak tunalaras. Yang pertama, karakteristik akademik, di mana hasil belajar di bawah rata-rata, sering berurusan dengan guru BK, tidak naik kelas, sering membolos, dan sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, karakteristik sosial atau emosional, di mana perilaku itu tidak diterima masyarakat, biasanya melanggar norma dan budaya. Perilaku itu bersifat mengganggu dan dapat dikenai sanksi oleh kelompok sosial. Hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tertekan batin dan rasa cemas, ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan bersifat perasa atau sensitif. Dan yang ketiga, karakteristik fisik atau kesehatan. Pada anak tunalaras umumnya masalah fisik atau kesehatan yang dialami berupa gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Umumnya mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami Dan apa sih penyebab faktor anak tunalaras? Berikut adalah faktor penyebab anak tunalaras. Yang pertama, kondisi keluarga yang tidak harmonis atau broken home. Dan yang kedua, kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak. Ketiga, kemampuan sosial dan ekonomi. Yang keempat, konflik budaya, yaitu adanya perbedaan pandangan hidup antara keadaan sekolah dan kebiasaan keluarga. Dan yang kelima, berkecenderungan rendah atau kurang dapat mengikuti tuntutan sekolah. Dan yang keenam, adanya pengaruh negatif dari geng-geng atau kelompok. Dan yang ketujuh, adanya gangguan atau kerusakan pada otak. Yang kedelapan, memiliki gangguan kejiwaan bawaan. Selanjutnya, modifikasi perilaku anak tunalaras yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ketahui apa yang anak inginkan. Karena itu, sebagai orang tua dan juga guru pembimbing harus mengetahui dan mengenali kebutuhan apa yang menjadi dasar anak inginkan. Dan yang kedua, berikan pola belajar take and give. Pada saat anak bisa melakukan hal yang Anda ajarkan dengan baik, maka sepatutnya anak tersebut Anda berikan penghargaan berupa hadiah atau perhatian khusus atas prestasi yang sudah dicapainya. Dan ketiga, tidak memaksakan kehendak yang memaksa. Contohnya, jangan memaksa anak untuk bertingkah sopan apabila kondisi sikapnya belum bisa memahami apa itu sikap sopan dan santun. Ajarkan dengan cara lembut dan berikan teladan sikap yang menunjukkan kalau hal tersebut baik. Yang keempat, berikan ruang pada anak berkembang. Jangan biarkan ia bebas tanpa pengawasan. Berikan ruang yang seperlunya dengan memberikan juga pengertian bahwa hal yang dibatasi bukan untuk dilarang, namun sebagai batasan secara berlebihan. Yang kelima, berikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dalam memberikan pengajaran dan pelatihan, Anda harus memperhatikan sikap Anda baik sebagai orang tua dan juga tenaga pengajar. Karena anak tunalaras sangat memperhatikan setiap sikap dari orang sekitarnya. Aktivitas untuk anak tunalaras.
Jenis permainan bagi anak tunalaras khususnya yang berperilaku agresif harus disesuaikan dengan minat dan bakat anak. Permainan bagi anak berperilaku agresif sebaiknya diarahkan sesuai terapi untuk mereka. Antara lain permainan aktif secara fisik dengan menggunakan alat dan tanpa alat. Yang pertama, permainan dengan alat, yaitu permainan dengan alat bisa menggunakan permainan sepak bola, permainan lempar bola, permainan alat musik, dan permainan melukis atau mewarnai. Yang kedua, permainan tanpa alat. Yang pertama ada permainan tebak-tebakan, yang kedua permainan mendengar, dan yang ketiga permainan bahasa. Kegiatan bermain yang akan dilakukan oleh para anak berperilaku agresif ini hendaknya disesuaikan dengan karakteristik anak. Misalkan, anak berperilaku agresif ini mempunyai karakteristik yaitu selalu menyerang fisik, sehingga perilaku menyimpang mereka diarahkan pada keterampilan seni pahat. Dengan begitu, perilaku mereka dapat disalurkan ke arah positif. Klasifikasi berat sampai ringannya kenakalan anak tunalaras. Pertama, besar kecilnya gangguan emosi, artinya semakin tinggi memiliki perasaan negatif terhadap orang lain. Makin dalam rasa negatif, semakin berat tingkat kenakalan anak tersebut. Yang kedua, frekuensi tindakan, artinya frekuensi tindakan semakin sering dan tidak menunjukkan penyesalan terhadap perbuatan yang kurang baik, semakin berat kenakalannya. Dan ketiga, berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dapat diketahui dari sanksi hukum. Yang keempat, tempat atau situasi kenakalan yang dilakukan, artinya anak berani berbuat kenakalan di masyarakat sudah menunjukkan berat dibanding dengan apabila di rumah. Yang kelima, mudah sukarnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidikan atau orang tua dapat mengetahui sejauh mana dengan segala cara memperbaiki anak. Anak bandel dan keras kepala, sukar mengikuti petunjuk termasuk kelompok berat. Dan yang keenam, tunggal atau ganda ketunaan yang dialami. Apabila seseorang anak tunalaras yang mempunyai ketunaan lain, maka dia termasuk golongan berat dalam pembinaannya. Ada beberapa karakteristik anak tunalaras berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras, yaitu anak yang mengalami gangguan perilaku. Yang pertama, berkelahi, memukul, menyerang. Yang kedua, pemarah. Yang ketiga, pembangkang. Yang keempat, suka merusak, kurang ajar, tidak sopan. Yang kelima, penentang, tidak mau bekerja sama. Yang keenam, suka mengganggu, suka ribut, pembolos. Yang ketujuh, mudah marah, suka pamer. Yang kedelapan, hiperaktif, pembohong, iri hati, pembantah, ceroboh, pengacau. Dan yang kesembilan, suka menyalahkan orang lain. Selanjutnya, anak yang mengalami kecemasan dan menyendiri. Yang pertama, cemas. Yang kedua, tegang. Yang ketiga, tidak punya teman. Yang keempat, tertekan. Yang kelima, sensitif. Yang keenam, rendah hati. Yang ketujuh, mudah frustasi. Yang kedelapan, pendiam. Dan yang kesembilan, mudah bimbang. Selanjutnya, ada anak yang kurang dewasa. Yang pertama, pelamun. Yang kedua, kaku. Yang ketiga, pasif. Yang keempat, mudah dipengaruhi. Yang kelima, pengantuk. Dan yang keenam, pemborosan. Ada juga anak yang agresif bersosialisasi. Yang pertama, mempunyai komplotan jahat. Yang kedua, berbuat onar bersama komplotannya. Yang ketiga, membuat geng. Yang keempat, suka di luar rumah sampai larut malam. Yang kelima, bolos sekolah. Dan yang keenam, pergi dari rumah.